pemuja, penjilat, dan kritikus sama-sama mengeluarkan pikiran. Ya udah, anggap aja bahwa itu ada pertandingan pikiran itu, bahwa yang bersilat dengan akal itu dianggap sebagai kriminal, padahal yang bersilat dengan lidah itu dianggap sebagai bermutu. Kan itu ngaco tuh. Jadi jalan pikiran hakim itu benar bahwa tidak ada delik di situ dan tidak ada legal standing apalagi itu. Jadi sekali lagi, jangan seorang warga negara melaporkan warga negara yang lain sebagai musuh demi perintah kepala negara atau demi menjilat pada kepala negara. Itu poinnya. Sampai sekarang ini masih ada yang bertanya-tanya, Bung Rocky, apa Anda ini punya dendam kepada politik kepada Jokowi gitu ya, kok terus menerus mengkritik Jokowi bahkan sampai akhir masa jabatannya ini, sampai sekarang nih 7 hari sebelum Jokowi lengser. Walaupun sekarang ini banyak sekali yang semakin sadar bahwa dan mengakui bahwa tindakan Anda itu benar. Bahkan kalau kita kan, yang kita tahu juga kan, banyak kader PDIP yang tadinya menyerang dan melaporkan Anda sudah meminta maaf dan mengaku salah. Dan PDIP juga secara resmi sudah mencabut laporannya di kepolisian. Nah, apakah setelah pengadilan tinggi menolak ini, Anda masih, dan bersama pengacara Anda tentunya ya, mengantisipasi bahwa kemungkinan David Tobing ini mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung? Tidak ada yang disebut dendam politik. Dendam itu kan personal. Bahkan di dalam persaingan politik yang kita sebut sebagai lawan itu harusnya konkret itu. Konkret artinya dia adalah orang yang berupaya untuk menampilkan diri sebagai penanggung jawab pikirnya sendiri. Itu namanya lawan yang konkret. Jadi bukan yang abstrak bahwa itu mencelakakan negara. Apa itu mencelakakan negara? Itu kan konsep yang sangat abstrak. Jadi pertandingan politik harus didasarkan pada pengertian dasar bahwa seseorang punya pikiran, maka dia ucapkan itu sebagai dalil, sebagai postulat, sebagai aksioma. Nah, lawan aja dalil itu kan. Jadi jangan karena nggak mampu membuat dalil, tidak bisa menyusun argumen yang logis, lalu membatalkan semua aspek yang kita sebut perdebatan intelektual. Disebut perdebatan intelektual artinya konsep versus konsep, metode versus metode. Dan itu yang membuat kita merasa diri sebagai manusia beradab kan. Apalagi kalau dia manusia politik. Manusia politik itu dia dirancang untuk membuat salah, bukan untuk mempertahankan kebenaran. Jadi falibilisme itu dalam cara berpikir antropologis artinya manusia memang didesain untuk fall, untuk bikin fault, untuk bikin kesalahan. Jadi biasa aja kan. Ini kesalahan itu dikoreksi juga dengan pikiran. Kalau Anda punya pikiran yang lebih baik ya silahkan ajukan itu, tetapi bukan melaporkan pikiran orang lain. Kan ngaco tuh. Subjek dari hukum pidana itu adalah tubuh manusia, bukan pikiran manusia. Itu dasarnya tuh. Nah, saya mungkin mesti katakan bahwa pengetahuan hukum kita bahkan oleh mereka yang belajar hukum itu betul-betul rendah, dangkal, sehingga tersinggung sedikit laporin orangnya tuh. Padahal orang itu mengucapkan pikiran itu selalu dalam kondisi oscillating, tidak menuju pada pembentukan doktrin. Pikiran selalu ada dalam kondisi sementara. Kondisi sementara itu namanya kondisi argumentatif gitu. Jadi argumen itu selalu dalam kondisi bukan tak pasti, tapi menuju pada pertengkaran. Semua orang yang mempunyai argumen pasti menginginkan pertengkaran, tapi pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran fisik. Jadi di situ kepastian.